dari SMP Negeri 2 Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saya salah satu peserta CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Selatan. Perasaan saya setelah mempelajari modul saat saya merasa sangat termotivasi sekali dan saya merasa sangat optimis untuk bisa menerapkan apa yang tertuang dalam modul 1 yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya merasa sangat bangga dan saya merasa sangat bahagia karena saya memperoleh banyak ilmu-ilmu baru yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadi teladan seperti yang tertuang di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungkulodo dan Ingmadio Mangunkarso serta Tekuri Handayani. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Erni Hananadea dari SMP Negeri 2 Ketapang, guru mata pelajaran IPA terpadu. Saya mengamati apa yang dikerjakan oleh Ibu Ekawati selaku guru penggerak di sekolah kami tentang penggunaan aplikasi Canva dan Quizzes. Penggunaan aplikasi tersebut sangat membantu proses pembelajaran, sehingga saya termotivasi untuk mempelajarinya lagi guna membentuk proses pembelajaran yang lebih baik. Maju terus guru penggerak! Hai, perkenalkan nama saya Wayan Melisa Maharani dari kelas 9. Setelah belajar IPS, saya menjadi lebih senang karena
Pembelajaran sangat menyenangkan. Semangat belajar! Kenalkan, nama saya Rangga dari kelas 9B. Saya sangat senang sekali belajar IPS karena sangat menarik. Struktur, koneksi antar materi, kita pasti sudah memiliki pemahaman yang lebih tentang nilai dan peran guru penggerak. Perasaan saya sangat senang dan bangga menjadi bagian guru penggerak Angkatan 6 dan memiliki banyak ide untuk melakukan hal-hal baik yang bersifat kolaboratif dan kreatif dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ide yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya beri tema kolaboratif dan kreatif dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mari kita lihat beberapa pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik yang sudah saya terapkan dalam aksi nyata saya di sekolah saya. Sebelum berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk merencanakan praktik baik, saya melakukan pendekatan emosional dengan cara-cara yang positif, menyenangkan, dan membuka pikiran rekan-rekan sejawat saya untuk bisa bekerja bersama dengan saya. Salah satu bentuk praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu saya berkolaborasi dengan pembina pramuka dan anggota pramuka untuk membuat pagar tanaman yang akan dipasang di depan kelas masing-masing supaya nampak lebih indah. Saya juga dibantu oleh penjaga sekolah dan seluruh warga sekolah untuk menyelesaikan kolaborasi praktik baik tersebut. Kolaborasi yang selanjutnya yaitu dilakukan dengan guru mata pelajaran Bahasa Lampung dan mata pelajaran Prakarya, yaitu Ibu Messi, untuk meningkatkan kreativitas bernuansa kearifan lokal. Dalam hal ini, saya mengajak guru tersebut untuk membuat papan nama kelas mereka masing-masing lengkap dengan aksara Lampung dengan bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Saya juga berupaya menempatkan diri sebagai coaching untuk rekan-rekan saya dengan berkolaborasi dan memotivasi rekan sejawat saya untuk mengembangkan diri mereka melalui program guru penggerak angkatan selanjutnya dengan memberikan motivasi serta arahan serta semangat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk ikut mendaftar di guru penggerak angkatan selanjutnya. Dalam kolaborasi dengan murid saya lakukan yaitu pada kegiatan KBM yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dalam kegiatan ini saya memberi bimbingan dan motivasi kepada murid agar mampu menggali potensi yang dimiliki sehingga pembelajaran berpusat pada murid dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki, baik itu berupa gadget maupun kemampuan mereka dalam menggambar atau dalam menulis. Praktik baik yang selanjutnya yaitu menanamkan peduli lingkungan. Dalam hal ini saya berkolaborasi dengan pengurus OSIS untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan selalu memberikan contoh bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dampak perubahan positif yang paling saya rasakan yaitu berubahnya pola pikir saya dalam melihat karakter positif yang ada pada murid dan pendekatan kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Saya sudah mulai memahami bahwa selama ini pemikiran saya tentang karakter murid dan bagaimana cara saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat itu masih kurang tepat. Tetapi setelah mempelajari modul 1.2, akhirnya saya memahami bahwa karakter positif yang ada pada murid bisa kita tebalkan dan menjadi aset untuk kita bisa mengembangkan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan insan yang berakhlak mulia dan kreatif di era digital dengan prakarsa perubahan, mengembangkan pemanfaatan gadget untuk meningkatkan motivasi belajar murid yang berakhlak mulia dan kreatif. Untuk mewujudkan visi guru penggerak saya menggunakan
alur Bagja dalam mencapai tujuan saya, mulai dari tahapan belajar di kelas. Pada tahapan Bagja yang pertama yaitu B, buat pertanyaan, saya melakukan evaluasi motivasi belajar murid, melakukan pembelajaran yang bervariasi, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mana ambil foto, ibu minta tolong itu dilepas, ya, kita lakukan lagi. Jangan lupa pertemuan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Madedi Rahayu dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal atau bersifat melingkup seluruh dunia. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain demi mewujudkan satu tataan kehidupan baru dengan menyingkirkan batasan-batasan geografis, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Nama saya Nika Danesa Ahsinanta dari kelas 9B. Contoh dampak positif dari globalisasi adalah mudah melakukan komunikasi, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mengacu meningkatkan kualitas diri, dan mudah memenuhi kebutuhan. Saya Wen dari SMA Marani dari kelas 9B. Saya akan menjelaskan dampak negatif globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi yaitu material di kota besar meningkat sehingga menyebabkan polusi yang merusak lingkungan dan meningkatnya kesenjangan pembangunan antara negara ekonomi maju dan negara berkembang. Yang kedua, dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya yaitu meningkatnya berbagai macam gaya hidup modern yang merusak moral dan mengikiskan bahasa nasional serta memudahkan kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri. Perbadan bermain dulu dengan sekarang. Touch my neck and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. You know what I think about. You know what I think about.
Pada tahap ambil pelajaran, saya memanfaatkan kuisis dalam tahap evaluasi. Pada tahap ini, saya melakukan tahapan ambil pelajaran, yaitu berdialog dengan murid tentang kegiatan pembelajaran yang mereka suka dan yang tidak mereka suka. Pada tahap gali mimpi mading sekolah sebagai bentuk pemberian apresiasi terhadap kreativitas murid yang patut dijadikan teladan, sekaligus berdialog tentang perasaan mereka sebelum dan sesudah belajar. Oke, ini adalah tahapan proses kami membuat kreativitas yang kami tuangkan dalam mading sekolah. Supervisi kelas sebagai salah satu tahapan atur strategi untuk mengembangkan instrumen penilaian. Semua tahapan bagja yang saya lakukan diaktualisasikan sekaligus dalam atur eksekusi untuk mewujudkan motivasi belajar murid yang berakhlak dan kreatif. Saya merasa sangat optimis setelah mempelajari visi guru penggerak karena saya mulai bisa membuat visi perubahan yang positif di sekolah saya. Let's take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on that highway, you know. Wow. Come on, and groove along. Come on, said babe. I said babe. Oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah. You gotta move along. You gotta feel it. Let's take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on.
Kamu membela diri berarti. Yang tadi jajak pun puasa punya kan senang bubuk. Iya. Karena ibu jajak. Berarti kamu membela diri ya. Saya juga kalau diajak marah juga saya. Apalagi nama orang tua kita. Ya. Marah ya. Kalau Rangga gimana? Kalau diajak marah nggak? Terima nggak kalau orang tua diajak? Enggak. Sekarang itu kan, kalian ingat nggak kesepakatan di kelas kalian gimana? Iya, aturan-peraturan di kelas kalian gimana? Ada peraturan kelas kan? Kelas 9B? Iya, ingat nggak? Iya. Siapa yang ingat peraturan kelas? Apa coba diingat-ingat? Peraturan kelasnya apa? Apa peraturan kelasnya? Rangga ingat? Nggak boleh saling ikut. Nggak boleh saling. Oh, saling menghargai. Kira-kira kalian sudah saling menghargai belum? Sudah saling menghargai belum kalau seperti tadi? Belum. Ya, ibu tidak mau menanyakan kesalahan kalian. Tapi kita fokus untuk memperbaiki masalah kita hari ini ya. Oke, sekarang apa kesepakatan di kelas kalian? Ya, melakukan salah itu wajar, tapi kalian harus bisa memperbaiki masalah ini. Nah, sekarang yang ditanya, kalian udah jadi orang yang baik belum? Buat diri kalian. Semuanya belum. Bagaimana kira-kira caranya memperbaiki masalah ini? Dari Okan deh, gimana caranya Okan memperbaiki masalah ini? Karena bisa loh. Dia aja sifatnya kayak jajak-jajaknya bu. Mau aja. Iya, oke. Sekarang ibu tanya. Ya, kira-kira gimana caranya untuk memperbaiki masalah ini? Caranya gimana? Coba Okan menjawab. Untuk memperbaiki masalah ini gimana? Keyakinan kelasnya apa tadi? Apa lagi Rangga tadi? Saling menghargai orang lain. Kira-kira gimana? Solusinya? Pemecahan masalahnya gimana? Gimana bentuk pemecahan masalahnya? Kalian meyakini nggak menghormati orang lain dan menghargai orang tua? Kalian meyakini nggak? Meyakini kalimat yang disepakati di kelas itu nggak? Meyakini. Terus berarti bagaimana caranya untuk memecahkan masalah ini? Udah gimana caranya memecahkan masalah ini? Supaya tidak ada yang ngejar-ngejar, gimana caranya? Supaya nggak ngejar-ngejar lagi gimana caranya? Siap menerapkan aturan kelasnya? Ya, Rangga? Gimana caranya? Ya, saling memaafkan. Kalau masalah menghargai itu, kalau buku dirobek itu emang menghargai. Menurutmu gimana? Nggak menghargai lah kan? Kalau dicatat-catat gitu. Oh iya, marah kamu berarti? Marah lah, dia juga gitu. Oh, saya juga. Balik pulpen. Pulpen saja hancur. Di kelas 9A itu hilang pulpennya, dia yang ngambil. Aduh, tuh buku raga pulpen lagi telah hilang. Oke. Kita cuma. Gantian ngomongnya ya. Baik. Sekarang sekarang itu kembali lagi. Kalian meyakini nggak peraturan kelas kalian yang saling menghormati orang lain, apalagi tidak mengejek orang tua, sudah dijelaskan kan dengan Bu Hana? Ya, kalian meyakini itu nggak? Tidak boleh mengambil barang orang lain. Iya, terus kira-kira sudah diterapkan? Belum. Kira-kira kalau itu diterapkan, apakah menyelesaikan permasalahan ini? Kamu meyakini nggak ada itu? Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Berdamai. Kamu udah? Berdamai itu kira-kira terulang lagi nggak? Bisa lah. Gimana caranya supaya Tapi saat nanti pasti ada nafsu untuk ngejek pasti gitu. Terus caranya biar nggak ada nafsu ngejek, gimana itu solusinya? Tahu. Gimana solusinya?
mungkin sembahyang mungkin. Ya, itu kalau kamu meyakini keyakinan kelasmu untuk saling menghormati dan kamu bisa menerapkan itu, pasti tidak akan terulang lagi. Oke? Iya. Apa tadi solusinya? Apa? Dan kita menghina satu sama lain dan saling menghargai. Saling menghargai, tidak menghina satu sama lain. Kalian benar kan? Sepakat menerapkan itu, meyakini itu. Kalau meyakini berarti tidak diulang lagi. Siap? Siap? Siap ya? Siapa yang siap? Komang belum ngomong dari tadi. Siap Komang? Nggak siap. Nggak siap apanya Komang? Apa aturan kelas Komang apa Komang? Ya Komang. Apa tadi aturan kelasnya? Tidak? Apa Mang? Aturan kelasnya apa Mang? Kamu takut? Oh ya kalau gitu jangan nunduk kalau ikutannya. Dan gue kaget. Orang yang ngomong di sini ya kamu aja yang gue yakin. Apa tadi keyakinan kelasnya? Coba kalian ingat nggak apa keyakinan kelasnya? Ini baru dikasih. Iya apa dulu? Saling menghargai. Saling menghargai. Memaafkan satu sama lain. Terus tidak menghina, tidak boleh mencuri barang orang lain. Kalau kalian meyakini, berarti kalian harus siap kan? Siap kan? Siap. Kalian ingin jadi orang seperti apa sih? Coba dari Eka dulu. Ingin jadi orang seperti apa ya? Kamu pengen jadi orang seperti apa? Maling. Kan sudah sepakat tadi yang ini untuk saling menghargai. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Ingin jadi orang seperti apa? Orang baik. Rangga? Menjadi orang baik itu bisa menghargai orang lain. Kamu menjadi orang baik yang bisa menghargai orang lain. Kamu pengen jadi orang seperti apa, Komang? Sama yang mana? Sama yang mana? Hah? Pengen apa? Pengen jadi orang seperti apa, Komang? Coba dijawab dulu, Komang. Komang pengen jadi orang seperti apa? Kok nggak tahu? Orangnya juga Pengen jadi orang seperti apa? sama sih itu. Pengen jadi orang seperti apa, Komang? Susah kekurang ya? Pengen jadi orang seperti apa? Hah? Orang baik. Orang baik. Oh kan? Jadi orang baik. Capek kenapa? Capek ngomong. Ngomong sih udah besar. Kok ngomongnya bergetar kenapa? Kamu masih kesel? Iya. Kesel sama siapa? Saya lah Bu. Oh gitu. Kenapa kok kesel sama mereka? Tadi saya lihat Bu. Kenapa kok kesel sama mereka? Kenapa? Kok kamu merasa dia kesel sama kamu? Ya sama macam bukannya Bu. Oh gitu. Habis itu. Ya. Terus gimana? Solusinya gimana Eka? Ya. Damai Bu. Damai itu gimana caranya berdamai? Saling memaafkan. Eka gimana? Saya si Eka. Komang gimana? Saling memaafkan. Kamu sepakat nggak kalau saling memaafkan? Sepakat? Kalau sudah saling memaafkan itu tidak diulang kembali, ya? Jadi apa yang kita sepakati? Saling memaafkan. Terus apa lagi? Apa tadi? Berdamai. Apa lagi? Habis berdamai? Menghargai orang lain. Apa lagi? Tidak mencuri. Nggak saya lagi ya.
Maksudnya saya hilang Bu. Iya. Kopi saya hilang. Oke, kalau semua bisa menerapkan keyakinan itu tadi, maka tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Oke? Wajar lah pensi hilang karena Iya. kemungkinan karma. Karma di agama ini kan berlaku. Iya, betul sekali. Bukan bisa ternyata ya. Ya, jadi ingat ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi, dengar nggak? Manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi kita bisa memperbaiki Diri sendiri. diri sendiri, bisa memperbaiki masalah ini. Sudah? Clear? Jadi ini kesepakatannya? Kesepakatannya apa? Menghargai orang lain. Terus berdamai, saling memaafkan, tidak mengambil barang orang lain. Silakan kalian saling memaafkan karena kalian adalah teman. Ya, namanya berteman itu harus saling mengingatkan, harus saling menghargai karena kita tidak pernah tahu ya. Manusia itu tempatnya salah, tetapi poinnya bukan masalahnya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Oke, Budo? Sepakat? Silakan kalian bermaaf-maafan. Setelah selesai dari ruangan ini, tidak ada lagi membahas masalah itu tadi, tidak ada lagi keluar kata-kata seperti tadi. Ada lagi yang ditanyakan? Itu sudah selesai? Disepakati? Disepakati? Cuman saya nggak mau dia jangan mengambil buku dan dirobek-robek Bu. Oh, Ya kalau bisa juga dia Pak saya Bu. Suka tuh Bu. Saya bisa ngontrol diri saya Bu. ya. Ya kalau dia hanya jalan cepat lagi kemana Bu? Nggak bakal saya gini gini. Ya, dan sudah sepakat ya? Ya Bu. Suka kamu nggak kami dibully lagi Bu. Ya, Gimana lah Bu nggak bisa dikembaliin Bu? Namanya Bu ganti Bu dua kan? Dua. Catat benar, catat. Terus, Eka mau ganti. Buku saya Bu, orang itu loh udah dicatat Bu sama bahasa Indonesia Bu. Eka mau rambut sih. Iya, Eka gimana? Buku lagu hilang sekarang. Saya ganti dua Bu. Ya, ya sudah. Lagu masih ganti. Buku kamu. Catatannya mau bisa diganti. Bu. Eka mau ganti bukunya. Oh, Bu. Kamu bisa nggak membantu budonya ketik bareng-bareng, bantuin. Satu sama. Oh saya aja ngambilin Bu. Nggak ada Bu, orang buku saya cuma dua aja yang hilang. Oke. Buku lagu Sudah ya Budo. Nanti Eka siap. Dia dibilang siap ganti buku kamu lusa. Ya Budo. Tadi katanya apa? Sepakat apa? Menghargai. Orang ya. Oke. Mencatatnya oke. Ya Oke, udah. oke. Dicatat bareng-bareng ya. Oke. Nanti yang jelasin dia mengerti. Dicatat bareng-bareng ya. Ya. Tahan Eka. Nanti kamu beliin buku. Kamu kan tadi bilang kamu yang mau ganti. Ya ganti Benar. bukunya mau. Ya, ganti bukunya. Nanti. Nah, lagi jangan orang yang mengerti. Ya, nanti kamu ngajak Bu Keti sampaikan bahwa bukunya rusak Bu, tapi saya sudah siap untuk ganti. Harus bertanggung jawab. Oke, Kak. Budo sudah jangan nonton bukunya satu Bu kalau dua Bu. terus kan kenapa tadi bilang mau ganti rugi dua? Nggak tahu dia Bu. Dua hilang bahasa Indonesia. Mana Bu mana? Kalian tas gue macam mati bisa kan Bu. Oh ya, dia cuma satu bilang. Satu tuh sama itu Bu, latihan Bu. Cuma aku bisa. Orang saya mau nyatet kemarin itu Bu, hilang buku saya. Ya udah, Eka merasa ngambil. Saya diamin aja satu. Bu. Dia bilangnya satu Budo. Ya, nanti Nggak tahu ya Bu. nanti coba nanti dicari lagi ya Budo ya. Buku saya juga hilang Bu, 4. Tapi udah ketemu di tasnya kok Ma. Ya jangan kamu nanti lupa naruhnya di mana, diingat lagi. Di tas. Ya. Dua nih orang kia berbuat cilana. Udah ya. Oke. Budo, jadi ini gimana? Gimana? Jadi gimana? Kalian menyepakati yang tadi kita bahas nggak? Menyepakati bukunya. Menerapkannya nggak? Ya. Iya. Kalau begitu, nanti tadi Eka loh yang bilang, bukan Ibu yang nyuruh ya. Eka sendiri yang bilang, Eka mau ganti bukunya Budo. Ya kan? Nah, nanti silakan kata Budo pengennya kamu jelasin ke Bu Keti. Kalau bukunya rusak nggak apa-apa. Kamu bilang Bu, minta maaf ya, bukunya Budo saya rusakin. Oke Kak?
Ya, sudah? Clear? Ada lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan? Siap menyepakati tadi? Apa aja tadi? Ingat? Saling menghargai. Saling menghargai. Tidak Terus? boleh mengejek orang tua. Tidak boleh mengejek orang tua. Terus? Tidak boleh mengambil barang orang lain. Tidak boleh mencuri. Terus? Saling memaafkan. Silakan kalian bermaaf-maafan, kembali ke kelas. Silakan belajar. Sudah belajar? Oke. Ya, Eka. Kirangga ya. Komang. Kamu kalau jauh jangan nunduk deh, Mang. Oke, silakan kalian bermaaf-maafan. Selamat pagi. Pagi. Tadi kenapa? Dia mata-matain nama orang tua saya, Bu, terus saya pukul dia, Bu. Iya benar. Saya nggak nanyain ya masalahnya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Apa kalian saat ini sudah merasa menjadi orang yang baik untuk diri kalian sendiri? Belum. Padahal selain kamu pukul ya, kamu bisa aja melakukan yang lebih dari ini kan? Iya. Ya, Bu, saya bisa tadi mukul dia lebih keras, Bu. Mungkin kalian bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Apa kalian bersedia mempelajarinya? Setia, Bu. Kalian ingat nggak nilai-nilai apa yang kita yakini di kelas? Lihat, Bu. Apa itu? Menghormati, tidak melakukan kekerasan. Ingat ya, kalian meyakini itu nggak? Iya. Yakini? Yakini. Iya. Sebenarnya kalian ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Saya ingin menjadi orang yang sukses, bisa membagikan orang tua, menjadi orang yang baik, dan bisa mencapai cita-cita saya. Wisnu? Nah, itu membagikan orang tua biar bisa jadi polisi itu. Jadi bagaimana penyelesaian masalah ini? Saya tidak akan mengulanginya lagi dan tidak memukul lagi. Ya, Wisnu? Ya, saya akan meminta maaf. Oke. Clear ya? Iya. Silakan kalian bermaaf. Maaf ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu bangga sekali dengan kalian. Mudah-mudahan yang terjadi kali ini tidak terjadi lagi dan kalian benar-benar menjalankan nilai-nilai yang sudah kalian yakini. Oke, silakan kalian kembali ke kelas. Terima kasih dan ibu ucapkan selamat Pagi, Bu. Nama saya Putu Budi Sucipto. Perasaan saya setelah mengikuti praktik segitiga restitusi, merasa dihargai, saya merasa diberi kebebasan, saya merasa lebih bisa menghargai orang lain, saya merasa senang. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ketapang, Ibu Harniati SPD. Yang saya hormati Ibu Waka, Ibu Ekawati yang kebetulan merupakan guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 6. Ini kita dapat mengikuti acara pengimbasan budaya positif program guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan di SMP Negeri 2 Ketapang yang akan dibawakan oleh Ibu Ekawati SPD MI. Sebelum acara dimulai, semoga acara ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ketapang, kepada Ibu Harniati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita. Alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil. Semoga kegiatan ini dapat dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, kelanjutan ke depan bisa menurai, bisa terhormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru. Khusus untuk Bu Eka yang sudah berhasil memberikan unjuk karya yang pada hari ini kita laksanakan bersama. Pasti akan mensupport dan ikut meramaikan untuk yang tata usaha atau untuk yang merasa masih nanti bisa diajak kepala sekolahnya, bisa diajak rekan-rekan yang lain. Jadi intinya, ayo mari kita bersama, bersatu, bekerja keras, bekerja sama, guyup rukun, apapun kita saling membackup. Ada kata-kata hilang dan kurang dan keliru, mudah-mudahan kita semua selalu bersatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan pengibasan terkait tentang budaya positif. Kenapa kegiatan ini harus dilaksanakan real di sekolah? Perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi ke depan semua sekolah itu diwajibkan harus memiliki guru penggerak, karena semua yang dipelajari di dalam program guru penggerak itu adalah dasar. Ya, Bapak Ibu silahkan menggambarkan siapa diri Bapak Ibu melalui bentuk gambar apa saja. Jadi silahkan membuat satu gambar yang melambangkan bahwa gambar itu adalah cerminan Bapak Ibu. Jadi kalau diibaratkan sebuah gambar, Bapak Ibu itu gambar apa? Gitu. Silahkan dibuat gambarnya. Kira-kira gambar apa yang mencerminkan Bapak Ibu? Di mana Ibu? Oh enggak, bebas Bu. Itu hanya variasi saja. Artinya bebas. Bapak Ibu tuh, saya itu siapa sih? Gitu. Kira-kira kalau diibaratkan seperti gambar, saya itu gambar apa? Gitu. Apa saja boleh Bu, boleh benda, boleh suruh menggambar. Gitu. Nanti akhirnya di akhir saya bisa memahami. Matahari lagi terbit di pagi hari. Karena begini, saya itu inginnya seperti itu Bu. Terbitnya matahari di pagi hari itu berarti yang ada di bumi ini akan mengerjakan tugasnya masing-masing. Cukup Bu. Tepuk tangan batu mata dong. Ya. Bisa melakukan segala kewajibannya dan pasti akan memberikan manfaat kepada semua orang di sekitarnya. Itulah matahari. Keren sekali Bu Marta. Tepuk tangan dong. Tapi intinya di sini saya menggambar pohon. Ya, kenapa saya menggambar pohon? Karena saya ingin menjadi pohon. Maksudnya pohon itu bisa menyejukkan semua yang ada di sekitarnya. Jadi saya ingin keberadaan saya itu bisa menyejukkan hati teman-teman saya, apalagi murid-murid saya. Jika tidak ada pohon, maka semuanya akan kelihatan gersang Bu. Ya, jadi seperti hampa gitu. Jadi saya intinya di sini ingin menjadi pohon yang selalu dinantikan kesejukannya, melindungi semuanya. Jadi saya ingin menjadi pohon seperti itu Bu Eka. Terima kasih. Ya, jadi selain yang pas dengan CEO saya, jadi saya selalu melihat bahwa seekor kuda itu hewan yang tidak mudah menyerah, selalu kuat, tangkas, cerdas. Jadi saya ingin mengembangkan diri saya seperti itu sehingga saya bisa memberikannya kepada anak-anak saya, atau dalam proses saya mengajar anak-anak murid saya itu saya selalu berharap mereka itu
bisa seperti seekor kuda. Artinya dia fight ya, bisa berjuang dalam keadaan apapun, kemudian selalu tidak ketinggalan. Artinya dia mungkin selalu belajar, selalu kuat gitu, selalu bisa mengatasi setiap rintangan yang ada. Intinya adalah bahwa murid-murid saya ingin selalu saya ajak untuk menjadi orang-orang yang bisa bertarung di level kehidupan apapun gitu loh. Jadi dia selalu akan kuat dan mampu, kasarnya beradaptasi itu sangat jelas seekor kuda. Oke, mungkin itu saja gambaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Justru sering berpikir melihat gambaran sosok orang tua gitu. Nah, kalau kita lihat di pementasan topeng Sidakari itu ada topeng tuan. Ya, topeng tua di situ menggambarkan bahwa walaupun dia sosoknya sudah tua renta ya, tetapi dia masih energik. Dia energik memberikan tauladan yang baik kepada generasi muda. Nah, saya sudah tua, tapi saya masih bisa melakukan sesuatu. Saya selalu ingin di depan, gitu loh. Nah, ketika ada sesuatu pun yang terjadi, saya harus mengambil sikap dengan tindakan bijaksana, bisa mengambil keputusan yang terbaik, walaupun saya tua. Nah, sedangkan di luar sana masih banyak generasi-generasi muda yang memang tidak punya jati diri. Nah, sedangkan saya sebagai sosok yang tua, tapi ingin memberikan contoh yang terbaik pada saat kapanpun, situasi apapun, saya akan selalu berusaha berbuat baik sebisa saya yang bisa dijadikan gambaran kebaikan bagi orang lain. Karena dalam prinsip saya, sosok orang tua itu adalah selama kita bisa berbuat untuk orang lain, kenapa tidak? Nah, karena kalau mengenali siapa dirinya, jadi bagaimana kita bisa memberikan arahan, bagaimana kita bisa tergerak untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita kalau kita sendiri tidak mampu mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Karena sekali ternyata Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Ketapang itu sudah memahami siapa dirinya dan ingin seperti apa terhadap kehidupan di sekitarnya. Oke. Ya, silakan beri dan ikuti gerakan tangan. Menciptakan murid yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah murid yang bisa belajar dengan suasana bagi pengetahuan dan pengalaman apa itu budaya positif dan bagaimana menumbuhkan budaya positif. Kemudian yang ketiga, membuat perubahan kecil di sekolah untuk menciptakan budaya positif yang akan berdampak positif bagi sekolah, murid, dan guru. Kita menerapkannya, terus kemudian apa sih manfaatnya? Pelajaran 2.1 bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon kepada pendekatan teori kontrol.
seperti yang disampaikan oleh Stephen L. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, mari kita perlu mengubah kerangka Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Bapak Ibu meminta temannya untuk membuka tangan tersebut. Kasih duit, Pak, kasih duit. Ini bagus banget. Kasih duit, kasih. Jadi untuk yang tangannya dibuka, keren sekali ya, Pak Gede ya. Ayo silakan 1 menit ya, silakan dirayu. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, Bu Eki buka ya. Dikasih duit mau dia. Ya, hasil akhirnya boleh dibuka, boleh enggak, terserah yang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin muridnya berubah, kalau si anak sendiri tidak ingin berubah, ya tidak bisa. Contohnya itu tadi. Kenapa Ibu tidak mau membuka tangannya? Datangnya dari mana? Dari diri sendiri, karena memang tidak ingin buka, gitu ya. Kenapa mau membuka? Karena memang pengen membuka. Datang dari mana? Diri kita sendiri. Itu artinya permainan ini menggambarkan bahwa diri sendiri itulah arahnya ke dalam perubahan paradigma. Jadi bagaimana kita menciptakan perubahan harus menumbuhkan motivasi di dalam diri sendiri, murid itu sendiri. Jadi kontrolnya itu di dalam orang itu sendiri. Disiplin itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar, ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, bahwa disiplina yang artinya belajar, dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham apa alasannya, mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam diri mereka adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Gitu. Jadi anak itu melakukan disiplin karena memang kesadaran diri sendiri, bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan hadiah. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Pasti rekan-rekan sering mendengar. Apa itu nilai kebajikan? Banyak sekali nilai-nilai kebajikan sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita. Cuma di sini saya mengambil dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan yang global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita budayakan. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut Dian Gosen dalam bukunya tadi, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dihukum. Tetapi kepribadiannya apakah berubah? Bisa jadi tidak. Misalnya dia nilainya bagus, karena gurunya mengiming-imingi uang 50.000. Jadi anak itu belajar bukan atas keinginan dia untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya apa sih Bu nilai-nilai yang mereka percaya itu Bu? Bahwa kita ke sekolah itu tugasnya ya untuk belajar. Itu kewajiban kita. Kenapa teori ini dimunculkan? Supaya kita memahami apa sih dampaknya ketika kita memberikan hukuman ataupun imbalan. Benar? Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau karena dia dapat menghargai, serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian untuk melakukan sesuatu yang baik, berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Artinya orientasi hal-hal yang kita lakukan itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kita tidak menyadari bahwa hal baik apa sih yang sudah saya lakukan gitu. Dan apabila penghargaan itu diberikan berulang-ulang, itu akan menimbulkan motivasi yang nomor 2 tadi, bukan motivasi intrinsik atau dalam dari diri siswa itu, tugas dan tanggung jawabnya sebagai murid. Murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dalam bukunya tahun 1996. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ayo silakan Bapak Ibu pilih. Yang mana yang akan dilakukan di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan yang di atas, mungkin Anda membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Selanjutnya ya, terkait restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi juga menguatkan, berfokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang ke keyakinan kelas. Kenapa ranahnya ke keyakinan kelas? Project saya dalam modul 1.4 adalah menciptakan budaya positif melalui keyakinan kelas untuk meningkatkan akhlak murid yang baik. Akhlak itu banyak Bapak Ibu. Tidak hanya tentang agama, tapi akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap bagaimana dia belajar. Nah, itu masih masuk ke dalamnya. Jadi di pembelajaran 2.3 tentang keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Jadi, dalam penentuan visi sebuah institusi atau sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Jadi, visi sekolah kita itu sekarang harus memuat salah satu dari profil belajar Pancasila yang nantinya kita terapkan dalam budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas. Jadi buat rekan-rekan, kenapa ini diimbaskan? Karena setelah ini saya minta rekan-rekan guru maupun wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana tahap menciptakan kebajikan? Nanti saya share ke teman-teman. Ini modulnya terlalu banyak sekali, jadi tidak saya tampilkan. Kemudian menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian bisa membuat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Jadi begini, rekan-rekan nanti setelah memahami apa sih tadi itu budaya positif, kemudian nilai kebajikannya apa. Tadi saya mengambil nilai kebajikannya dari profil belajar Pancasila. Misalnya bergotong royong, nanti ada indikasi di bawahnya. Gotong royong itu yang seperti apa? Kemudian kreatif itu yang seperti apa? Beriman dan berakhlak itu yang seperti apa? Nanti silahkan Bapak Ibu ke kelas berdiskusi dengan seluruh kelas, buat peraturan kelasnya masing-masing dengan nilai kebajikan. Yang pasti keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian Bapak Ibu harus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah pengimbasan ini, Bapak Ibu di kelas namanya curah pendapat, sama dengan berkolaborasi, sama dengan berdiskusi dengan seluruh murid. Nanti silahkan Bapak Ibu pilih nilai kebajikan apa yang akan diterapkan di kelas Bapak Ibu, komponennya apa saja. Nanti saya kasih contohnya. Jadi kenapa Ibu keyakinan kelas? Kenapa proyek Bu Eka kok yang dipilih ini? Ini yang termudah yang bisa kita buat dan memang saat ini kita butuhkan melihat situasi dan kondisi sekolah kita. Misalnya, saya menerapkan di kelas 9A, misalnya nilai-nilai kebajikannya itu saling menghormati. Saling menghormati itu isinya banyak, tidak mengejek, kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, itu contohnya. Jadi misalnya anak-anak di dalam kelas itu harus dipastikan itu dibuat aturan kelas yang mengikat mereka. Jadi nanti ketika mereka melakukan pelanggaran, Bapak Ibu tinggal menanyakan, kamu melanggar poin keyakinan kelas yang mana menurut kamu? Itu masuk ke dalam restitusinya, ya. Ini contohnya misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contohnya, jadi ketika misalnya kelas Ibu Marta ada anak yang mengambil pena temannya
dan tidak dikembalikan, kemudian itu menjadi masalah, maka ibu bisa memanggil anak itu dengan cara restitusi. Itu kita bisa menanya ke anak, nilai keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Makanya ini nanti dibuat, tapi berdasarkan hasil diskusi kelas ya Bapak Ibu. Artinya itu kesepakatan anak-anak. Kenapa harus munculnya dari anak-anak, bukan gurunya yang minta. Jadi nanti anak-anak diberi, ibu bisa di kelas diberikan kesempatan anak untuk menulis kira-kira kalian ingin kelas ini seperti apa. Misalnya ibu kasih 3 clue, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki misalnya. Ibu kasih contohnya. Nanti poin-poinnya silahkan diambil dari suara murid, kemudian disortir kembali, dipilah-pilah ini masuk kemana, ini masuk kemana, dan poin penting mana yang akan kita gunakan untuk peraturan kelas itu. Ini adalah cara menumbuhkan budaya positif di sekolah, dimulai dari hal-hal kecil di dalam kelas itu sendiri. Kelas 9B itu ketika saya masuk kelas, mereka langsung nyapu. Sudah tahu pelajaran saya, mereka pasti nyapu. Karena sudah sepakat waktu itu, kalau kelas ini kotor, apa yang harus kalian lakukan? Saya tanya. Denda bu, kata. Oh itu mau kalian? Iya, ya sudah. Jadi saya sudah 2 kali di kelas 9B denda, 1 kali di kelas 9A. Artinya keyakinan kelas ini untuk mengikat murid supaya mereka disiplin. Sehingga cara membuat keyakinan kelas ya. Semuanya berbeda-beda sesuai dengan situasi. Sekarang menurut Diana Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Jadi ini sangat penting saya imbaskan. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di rumah dengan anak Bapak Ibu. Jadi bisa dipraktekkan dari rumah kita sendiri dengan anak kita sendiri. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum. Apa sih Bu kontrol sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dalam hal ini, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ada? Iya. Juga tidak memahami apa sih dampaknya. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Sempat seperti itu di dalam kelas untuk anak-anak yang lambat. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara kita. Ternyata itu tidak tepat. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan itu seperti, ibu sangat kecewa kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu posisi kontrol yang kita ambil saat itu adalah membuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga,
dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Saya pun dulu paling sering menerapkan ini. Berikutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya berkata, ayolah bantu saya demi ibu ya, misalnya begitu. Ayo, ingat tidak, bantuan saya selama ini sama kamu, saya sudah sering bantu kamu loh. Nah, itu yang sering diucapkan guru saat mengambil posisi kontrol ketika menindaklanjuti murid-murid yang melakukan pelanggaran. Ya udah, nggak apa-apa kali ini, nanti saya yang bantu beresin. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak apa ibu teman saya. Ya, murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru yang lainnya. Gitu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini gimana sih Bu Eka? Kok jadi teman salah, penghukum salah, kemudian pembuat pasal bersalah juga tidak tepat. Ya, masih ada dua lagi. Sebagai pemantau. Yang keempat sebagai. Jadi ternyata kita itu punya posisi kontrol dalam menangani masalah. Pemantau dalam hal ini yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi dalam posisi kontrol itu biasanya guru mengatakan, kalau misalnya kita lihat murid kita dasinya tidak dipakai kalau hari Senin, terus kita lihat gini, kamu tahu nggak peraturannya apa? Nah, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh guru sebagai pemantau ketika melihat murid melakukan pelanggaran. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu mau sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu adalah sebagai pemantau. Biasanya dia berdasarkan aturan sekolah, ya, berdasarkan peraturan yang ada di sekolah itu yang digunakan untuk mengikat murid selama murid melakukan kesalahan. Yang terakhir, posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Apa sih maksudnya Bu, manajer bagi dirinya sendiri? Murid itu bisa menganalisa kebutuhan mereka dan bisa mencari solusi terhadap masalah mereka sendiri. Biasanya kalau manajer itu berkata seperti ini, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, kita tinggal mengingatkan apa yang kita yakini. Ingat gak keyakinan kelas kita? Apa kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bisa memperbaikinya? Siap gak kamu memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu yang sering dikatakan seorang manajer. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk bisa mengatur dirinya sendiri.
Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini contoh hukuman yang dialami oleh Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ya, jadi sebagai penghukum, ya siapa yang dari ketiga kalimat komposisi kontrol itu mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Silakan tulis di kertasnya. Yang pertama tadi penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian ada saya buka kartu kali. Ya, yang mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Pembuat rasa bersalah, ya. Pertama penghukum. Sudah? Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini di sini kita belajar bersama supaya kita bisa memahami, dan yang pasti untuk melakukan perubahan mendasar terkait perilaku itu tidak mudah, butuh proses. Semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, dari kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Yang pertama, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat. Oh, apa berbuat salah? Tidak ada manusia yang sempurna. Itu artinya menstabilkan identitas yang dilakukan di dalam posisi kontrol manajer. Kemudian contohnya lagi, oh saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau oh kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu bisa mengatakan seperti ini. Oh saya tidak mencari tahu siapa yang salah, tapi saya ingin mencari tahu bagaimana solusi dari permasalahan ini. Jadi kita hanya mengarahkan anak untuk berpikir salahnya apa, salahnya di mana, solusinya apa, dan mereka akan melakukan apa terhadap masalah itu. Ya. Kemudian itu menstabilkan identitas. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu membuat anak mengakui salahnya di mana, gitu ya contohnya. Dengan kalimat seperti, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Bisa aja kan kamu tadi mukul dia lebih keras lagi kan? Misalnya anak jawab, iya bu. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kemudian bisa juga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi kalimat-kalimat ini disesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi ya Bapak Ibu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Contohnya. Kemudian dalam segitiga restitusi itu bisa menanyakan keyakinan kelas yang saya maksudkan tadi. Makanya harus buat dulu peraturan kelasnya untuk mengikat anak ketika anak melakukan pelanggaran. Bukan mengikat sih, untuk menumbuhkan bagaimana anak itu memahami aturan di kelas mereka supaya memiliki nilai-nilai kebajikan dan memiliki nilai-nilai disiplin positif. Ya, contohnya apa yang kita percaya sebagai keyakinan sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai hukum yang kita telah sepakati, misalnya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau misalnya kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Itu, nah itu cara yang kedua. Oke, terima kasih. Itu materi yang ingin saya bagikan dengan rekan-rekan. Kita bisa masuk ke dalam sesi diskusi ya, berbagi informasi dan pengalaman.
Sebelum saya masuk ke tahap refleksi, saya berikan kesempatan ke rekan-rekan untuk menyampaikan apabila ada informasi yang kurang atau merasa bahwa Bu ini tidak sejalan dengan pemikiran saya. Ya, jadi kita di sini saling berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif yang di dalamnya ada disiplin positif, dan proyek saya adalah menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan keras. Baik, terima kasih Ibu Moderator, saya akan kembalikan sebelum masuk ke tahap refleksi ya. Refleksi nanti yang terakhir. Yang mungkin sedikit bisa saya simpulkan, tapi yang jelas Bapak Ibu benar katanya tadi, kalau gimana saya bisa menyayangi mereka, gimana saya bisa sabar gitu kalau mereka sendiri tidak pernah balik ya, maksudnya menghormati kita, menyayangi kita. Memang ada perasaan seperti itu, tapi ya itu 8B. Di 8B itu pernah saya mengalami bisa dikatakan sebagai proses memberi penghukum, bahkan juga ada di situ sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, contoh mungkin dengan nada tinggi tidak ya, tapi saya dengan nada biasa saya tanyakan. Jadi mohon maaf pada kalian semua, saya ingin tahu apakah Anda merasa tertarik untuk belajar bahasa Inggris, atau bahkan barangkali Anda sudah pintar untuk belajar bahasa Inggrisnya sehingga tidak perlu lagi yang untuk belajar bahasa Inggris. Tolong nanti hubungi saya, tolong temui saya kalau Anda sudah ada menghormati atau menghargai guru yang ada di dalam kelas, dan dia berjanji akan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan guru itu tidak nyaman ketika mengajar di dalam kelas. Nah, sejak itulah sekarang sudah ada perubahan. Nah, walaupun 1-2 dengan bahasa yang santun, dia menjawab, Pak, setting saya sobek. Nah, itu ya, setting saya sobek. Jadi selalu itu yang jadi alasan. Nah, semestinya kalau anak dia mau berubah dan mau artinya merubah istilahnya diri mereka sendiri, maka otomatis dia akan mengambil suatu tindakan yang positif. Ya tentunya setelah pulang sekolah nanti mungkin dibawa ke tukang jahit mengganti sleting yang rusak. Tetapi sampai hari saya kasihkan duit beli tukang sleting, nanti bawa ke tukang jahit atau tukang permak yang keliling. Nah, saya bilang begitu. Oh tidak Pak, saya punya uang katanya. Nah, tetapi kan sampai hari ini juga tidak pernah dilakukan. Nah, inilah kadang-kadang kalau memang ini Bu yang perlu kita carikan solusinya bagaimana supaya anak kita yang betul-betul yang memang karakternya sulit untuk berubah ini supaya bisa berubah secara perlahan-lahan. Demikian untuk sharing saya kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih. Tanggapi sedikit ya Pak Gede, dari tadi yang Bapak sampaikan itu kenapa anak itu kok resletingnya sudah diingatkan tidak juga dibenerin, itu sama seperti saat Bapak bermain tangan dengan temannya tadi. Kontrolnya ada di mana? Di dalam diri anak itu sendiri. Kalau dia tidak ingin benerin, ya tidak bisa. Adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran itu. Makanya saya memilih, ayo kita bareng-bareng membuat keyakinan kelas atau biasa disebut peraturan kelas, supaya anak-anak itu memiliki batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Seperti tadi yang Pak Gede sampaikan, itu bagus sekali Pak, itu pengalaman kita dengan mudah itu bisa menggiring anak untuk kamu ini salah loh nak. Tadi makanya namanya adalah validasi tindakan yang salah.
kamu ini salah loh nak. Tapi bukan kita yang giring anak, maksudnya bukan kita yang menunjukkan kesalahannya. Mereka yang cari tahu salahnya di mana. Anak itu pasti tahu kok. Kalau sudah kita panggil, ada mau cerita nggak dengan saya? Pasti mereka akan ngomong. Itu tadi karena karakter murid itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh kondisi orang tua, oleh kehidupannya di rumah, oleh guru-gurunya di sekolah. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi itu. Makanya kita dari mana Bu kita bisa merubahnya? Ya ayo kita mulai dari hal-hal kecil saja yang bisa kita lakukan. Nanti kita bisa tanya ke anaknya dan terlambat apa nak kok bisa terlambat? Kamu kenapa? Ya Bu saya terlambat. Ada yang ingin kamu ceritakan misalnya? Ya Bu saya kalau pagi itu bantu ibu saya kerja dulu misalnya. Jadi kita harus tahu dulu alasannya apa. Itu baru kita memberi untuk kira supaya besok kamu tidak terlambat lagi gimana caranya gitu. Jadi mereka yang diajak untuk berpikir memecahkan masalah mereka. Jadi intinya modul ini mengajak kita membentuk murid menjadi manajer buat dirinya sendiri. Jadi tahu salahnya dan tahu bagaimana cara memperbaikinya gitu ya rekan-rekan. Dan kenapa Bu kok kenapa sih milihnya ini, budaya positifnya kok keyakinan kelas bukan ibadah aja bersama gitu, atau tertib melaksanakan kegiatan ibadah untuk meningkatkan keimanan siswa misalnya gitu. Saya memang sengaja memilih ini karena saya melihat kekuatan positif yang ada di sekolah kita. Saya yakin Bapak Ibu itu guru-guru yang memiliki kontrol yang baik gitu ya. Kita di bagian refleksi saya segitiga aja. Saya Bapak Ibu saya carikan refleksinya pakai segitiga refleksi ya Bapak Ibu. Nanti kertasnya saya ambil ya. Nomor 1 Bapak Ibu silahkan menjawab pertanyaan ini. Ini jawaban saya sampel ya, contoh aja. Jadi Bapak Ibu silakan di sini menjawab. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu. Mampu apa? Bebas. Itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami dan miliki. Ya. Ini boleh ditulis soalnya dulu, nanti baru dijawab per item ya. Belum? Ini jawabannya mengarah ke siswa apa yang kita dapatkan di kegiatan pengimbasan ini Ibu. Tapi boleh Ibu kaitkan dengan kondisi siswa boleh. Misalnya setelah pembelajaran akhirnya saya mampu, oh ternyata kemarin ketika saya memberikan hukuman itu siswa saya bisa begini loh ternyata. Itu maksudnya adalah setelah pengimbasan hari ini akhirnya saya memahami bahwa apa gitu ya. Nomor 3, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah apa? Saya boleh bermain pakai ini saja ya. Nggak apa-apa, ini diisi nanti juga nggak apa-apa. Yang penting ditulis soalnya aja. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah jadi target Bapak Ibu apa setelah pengimbasan ini? Tidak apa-apa, ditulis dulu aja pertanyaannya, pertanyaan pemantiknya nanti bisa diisi ketika Bapak Ibu kembali ke ruangan pada sana. Ya, yang mana? Ayo, ayo, ayo. Lagi, masih ada satu lagi yang harus dicari. Iya, iya.
Iya. Satu lagi. Ya, ada 2 tempat tadi ya. Ayo silakan. Iya. Silakan. Silakan kembali ke tempatnya. Jangan dilepas dulu. Balik ke tempatnya. 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 Nggak ada mana-mana loh. Balik ke tempatnya. Oke? Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu guru dan bapak guru hebat SMP Negeri 2 Ketapang. Silakan buka. Iya. Aduh, Boleh. sinyalnya. Oke, silakan.